Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Mutmainah dengan NIM D1C023095. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengujian dari analisis mutu karet. Untuk metode pengujian sendiri itu terdiri dari 8 pengujian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 3 metode pengujiannya. Yang pertama yang terdiri dari uji kadar abu, yang kedua uji kadar kotoran, yang ketiga uji kadar zat menguap. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan apa itu uji kadar abu. Kadar abu adalah jumlah sisa anorganik mineral yang tertinggal setelah sampel karet dibakar habis pada suhu tinggi. Abu ini terdiri dari unsur-unsur seperti silika, kalsium, magnesium, dan logam lainnya yang tidak terbakar menjadi gas. Kadar abu ini menunjukkan kemurnian dan kualitas bahan karet. Semakin tinggi kadar abu biasanya menandakan adanya pencemaran atau penambahan bahan anorganik yang tidak diinginkan. Tujuan uji kadar abu sendiri itu mengetahui kandungan bahan anorganik dalam sampel karet, menilai kemurnian dan kualitas produk karet sendiri, dan yang terakhir yaitu menyesuaikan mutu dengan standar nasional atau internasional dalam kurung SNI atau ISO. Prinsip kerja kadar abu yaitu sampel karetnya itu dibakar dalam tanur pembakar pada suhu lebih kurang 550 sampai 600 derajat Celcius sampai semua bahan organik habis dan hanya tersisa residu. Residu tersebut kemudian ditimbang untuk menghitung kadar abu dalam persentase massa. Abu di dalam karet terjadi dari karbonat, oksida, dan fosfat dari kalium, natrium, magnesium, dan beberapa unsur lainnya dalam jumlah yang berbeda. Abu dapat pula mengandung silikat yang dapat berasal dari karet atau benda asing yang jumlah kandungannya bergantung pada pengolahan bahan mentah karet. Abu karet memberikan sedikit gambaran mengenai jumlah bahan mineral di dalam karet. Beberapa bahan mineral di dalam karet yang meninggalkan abu dapat mengurangi sifat dinamika yang unggul seperti kalor timbul dan ketahanan retak lentur. Selanjutnya yaitu uji kadar kotoran. Kadar kotoran adalah jumlah zat asing yang tidak termasuk bagian dari karet, seperti tanah, pasir, kulit kayu, serah tumbuhan, atau bahan lainnya, yang tidak larut dalam air dan tidak dapat terurai dalam proses pengolahan karet. Pengujian kadar kotoran penting dilakukan karena kotoran dapat menurunkan mutu dan nilai jual karet serta memengaruhi proses industri lanjutan. Tujuannya sendiri yaitu ada mengetahui presentasi kandungan kotoran dalam sampel karet. Yang kedua itu menentukan mutu dan kualitas bahan baku karet sesuai dengan standar. Yang ketiga sama seperti uji kadar kotoran, uji kadar abu yaitu menyesuaikan dengan standar nasional Indonesia atau untuk ekspor. Prinsip kerja kadar kotoran. Sampel karet direndam dan dicuci dalam air, kemudian disaring dan dikeringkan. Kotoran yang tersisa setelah pencucian dan pengeringan ditimbang untuk menghitung kadar kotoran dalam persentase berat. Potongan uji untuk penetapan kadar kotoran perlu ditipiskan lagi untuk memudahkan pelarutan. Potongan uji yang telah digiling berulang kali hingga tipis, kemudian dilarutkan ke dalam pelarut yang mempunyai titik didih yang tinggi. Disertain penambahan suatu zat yang mempermudah larutan karet, larutnya karet. Larutan kotor yang tertinggal kemudian dituangkan melalui saringan baja 325 mesh. Kotoran yang tertinggal pada saringan setelah dikeringkan dalam oven pada suhu 140 derajat Celcius untuk kemudian ditimbang setelah didinginkan. Selanjutnya yaitu uji kadar zat menguap. Kadar zat menguap adalah persentase massa zat-zat ringan yang hilang dari bahan karet saat dipanaskan pada suhu tertentu, biasanya tanpa proses pembakaran yang sempurna. Zat ini dapat memengaruhi stabilitas penyimpanan, proses pengolahan lanjutan, mutu, dan klasifikasi produk karet. Tujuannya itu untuk mengetahui jumlah zat yang menguap dari karet saat dipanaskan,
Mengontrol kadar air dan senyawa mudah menguap lainnya dalam karet mentah atau olahan. Yang ketiga yaitu memenuhi standar mutu sesuai SNI atau ISO. Prinsip kerja kadar zat menguap yaitu sampel karet ditimbang lalu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius. Terus itu di oven selama waktu tertentu. Setelah pemanasan, sampel didinginkan dan ditimbang kembali. Penurunan berat badan dalam jumlah karet dianggap sebagai jumlah zat menguap yang terkandung di dalam karetnya. Zat menguap di dalam karet sebagian besar terdiri dari uap air dan sisanya adalah zat lainnya seperti serum yang mudah menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Kadar zat menguap adalah bobot yang hilang dari potongan uji pengeringan. Adanya zat mudah menguap di dalam karet selain dapat menyebabkan bau busuk, memudahkan tumbuhnya jamur yang dapat menimbulkan kesulitan pada waktu pencampuran bahan-bahan kimia ke dalam karet pada waktu pembuatan kompon tersebut, terutama untuk pencampuran bahan karbon black pada suhu rendah. Potongan uji untuk menetapkan kadar zat menguap ditimbang lalu ditipiskan dan digunting menjadi potongan kecil untuk memperluas permukaan guna memudahkan pengeringan pada suhu 100 derajat Celcius. Kesimpulannya yaitu pengujian kadar abu, kadar kotoran, dan kadar zat menguap merupakan proses metode penting dalam analisis mutu karet yang bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral, anorganik, zat asing, serta senyawa volatil dalam bahan karet. Ketiga parameter ini memberikan gambaran tentang kemurnian, kestabilan, dan kesesuaian karet dengan standar mutu nasional maupun internasional. Dengan melakukan pengujian ini secara tepat, industri karet dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kriteria kualitas dan layak untuk dipasarkan baik secara lokal maupun global. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.